warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi muhkam kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Al-ayat. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Yang saya hormati Akhinal Karim, Ibnul Karim, Mas Hadi, Kang Mas Hadi. Yang saya hormati Kang Ahmad. Yang saya hormati Bapak Kiai Ahmad Fatomi. Yang saya hormati Bapak dari Basnas Resmi, para donatur, wabil khusus Mas Jana, Mas Agung, dan semua donatur yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada masyarakat Blok Pojok. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bermuajahah sanajana mubadeng ngomong iya orang Jawa, tapi insya Allah sekedik-sekedik mah biasa dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan Blok Pojok mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ganti uang yang disedekahkan untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ganti dengan pengganti yang besar. Amin. Yang amin, yang sodako. Amin. Yang belum sodako nanti tahun depan aminnya. Amin. Jadi ada amin di pending. Sodako KB. Alhamdulillah. Berarti dia mah benghar KB-nya. Amin. Benghar KB-nya. Amin. Alhamdulillah, mana gelis nu. Eta gelis, tapi untuk sampai mereka hese. Artinya apa? Cantik-cantik tapi barahan. Cantik-cantik tapi berian. Ini sulit luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah kita memperingati seorang yang benar-benar mulia, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Peringatan ini bukan tidak ada dasarnya. Satu, dasar dari ayat Al-Quran. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Al-ayat. Muhammad, katakanlah, bifadlillah, dengan fadl Allah, wa birahmati, dan dengan rahmat Allah, fabidzalik falyafrahu, hendaknya manusia dengan adanya fadl Allah, dengan adanya rahmat Allah, eta manusia tidak senang, eta manusia kudu senang. Sahabat Ibnu Abbas menafsiri ayat bifadlillah ay bil ilmi.
Dengan adanya ilmu manusia harus bangga, dengan adanya pengetahuan manusia harus senang, karena dengan adanya pengetahuan yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Sholat, adanya pengetahuan sholatnya enak, tapi sholat tanpa ada ilmu sholatnya ngaco. Halo Bu, saya tanya, sampean anjen, kalau sampean teh bahasa Sunda mah suku, masa disikil-sikil langsung enggak? Sampean teh sukunya anjen, wis meneng bae. Sunda yang mau orang Tegal temennya aja, bisa kali romokenan bae. Anjen, upami lebaran selesai sholat Idul Fitri atau Idul Adha, saya tanya jujur, jawabannya dari hati yang paling dalam, cari tangan suami dulu tak cari tangannya tetangga. Bohong nak kata orang. Kadang tangan suami mah bohong. Eta kapan dijak salaman? Ngaji mah mondar mandir. Senin ikut jamiaan, Selasa ikut jamiaan, Rabu ikut jamiaan, Kamis ikut jamiaan, sampai saking tekunnya mencari ilmu, bohong masak, bohong Salaman. eta bohong cai di termos teh kopi lah bohong. Itu saking hebatnya cari ilmu. Cuman sayang 1000 sayang, kenapa ketika badaan, ketika Idul Fitri, Idul Adha, kenapa tangan suaminya poho di tayangan? Eta sahak model kayak mengonon gaya ayah di dia coba mana jaminan daerah kudung mani bagus, tapi jika gitu Mama Yai Mas Kuking Ali Babakan itu, beliau ketika masih hidup konon katanya, ketika habis Jumatan sama istrinya bunyainya itu, selesai sholat Jumatan bunyainya keluar rumah itu disamperin, dicium tangannya. Sampai gitu kan, begitu kan kan? Terus sampai masih semangat, main duit. Masih semangat. Nah, orang salamannya saja nggak semangat gitu loh. Ilmu orang yang sering musyawarah secara tidak langsung menandakan rumah tangganya harmonis. Orang yang selalu bersalaman menandakan rumah tangganya tentram. Tapi orang jarang salamannya ya jika eta lah, jika eta benaun ya eta nyawa jika eta is bifadillah ya, bifadillah kata Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ilmu penting. Imam Malik, guruwe Imam Syafi'i, gado-gado buya Jawa Sunda ya. Sampai namun kita ngomong Jawa sampai apal beli ngerti dulu. Bener. Gawe enak ya. Ya arane gak sampean ku salah, tempatnya ku nyerempet ning Cirebon. Jawa teh. Iya, masalahnya kan tempatnya mepet Cirebon. Mau tidak mau berarti kudu bahasa kudu keslempet. Pon Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Dengekeun. Nah, Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik itu siji waktu mengadakan acara pengajian dan melontarkan pertanyaan yang sangat sulit luar biasa.
Ternyata pertanyaan yang sangat sulit itu ada yang menjawab. Salah satu jamaah dijawab, Imam Malik langsung mengatakan begini, pasti sampean itu imam lain. Kalau tidak imam lain, muridnya. Kalau tidak imam lain, muridnya. Langsung Imam Laith mengatakan, ya saya Imam Laith. Imam Laith dari Mesir datang ke Madinah hanya untuk mencari ilmu, hanya untuk mendengarkan pengajian Imam Malik. Berarti ilmu adalah fadl, ilmu adalah penting luar biasa, sebab dengan ilmu manusia akan menjadi hidupnya terarah. Nah, Imam Laith begitu mengatakan saya Imam Laith, bahkan Imam Laith ada yang mengatakan Imam Laith itu a'lam minal Malik, lebih pandai daripada Imam Malik. Cuman murid-muridnya tidak ada yang membukukan pelajaran gurunya, sehingga mazhab Laith itu tidak ada. Tapi mazhab Imam Malik sampai sekarang masih ada. Karena apa? Murid-muridnya selalu mencatat keterangan-keterangan gurunya. Oke, murid itu penting nyatet keterangannya guru. Bon. Terus Imam Malik begitu mendengar itu Imam Laith langsung dihormati, langsung dikasih penginapan, suruh istirahat. Bahkan bukan disuruh istirahat saja, dikasih kamar korma yang paling mahal, satu nampan. Kalau di sini nampan bahasanya apa? Naon? Baki. Nyiru. Satu nyiru tamar yang paling mahal di kota Madinah. Sanes tamar korma eta pulang umroh sanes. Ari eta mah rada biek. Oh biek. Kormanya itu korma BS, korma KW, korma asal korma. Ini mah korma yang paling mahal demi menghormati Imam Laith. Dan ini tidak dibawa oleh Imam Laith, tapi yang membawakan adalah muridnya. Kenapa murid Imam Malik membawa panganan untuk Imam Laith? Karena menghargai ilmu. Orang dengan ilmu jadi dihargai. Ini dalil bahwasanya seorang kiai ketika mendapatkan gesek alias berkat tidak boleh nengteng sendiri, harus diantar. Ada di sini kiai habis pimpin tahlil terus bawa berkat. Iki jangan ngaji, tapi hasil akhirnya begini. Nanti selesai pengajian, besok kalau sampean memanggil kiai, memanggil ustaz, jangan ustaz nenteng berkat, antarkan sampai rumahnya. Sampean kamu konon temen sih. Panguragan mah diantar. Sudah berkat bawa sendiri, sandalnya ini nyari. Eta sandal kamananya? Eta tuan rumah cicing bin ngejedong. Eta tuan rumah cicing wae. Kurang banyak. Eta tuan rumah kumaha. Jare ngintil kiai, jare manut kiai, kiai habis doain orang tuanya, cari sendal saja sulit luar biasa. Bahkan berangkat sandalnya bagus, pulang sandalnya kotornya minta ampun. Ayah di dia. Makanya begini, kalau ada kiai ini begini praktekan. Ini kiai datang, sandalnya diambil sama tuan rumah, tahu pojok sini. Ini khusus kiai. Dari sandal ada sandal VVIP. Sendal VVIP, sendal kiai. Kalau jamaah amin, yang aminnya apalagi malas-malesan, taruh sana tuh. Ini khusus kiai. Ada yang kayak gitu?
Nah, sampean ngaji tujuannya apa? Ngaji itu sangat karo siji sama dengan 10. Mau ngaji berarti jejeg. Ulangi maning, ngaji sangat karo sama dengan 10. Berarti mau ngaji jejeg. Untuk ngaji pagla segle. Nah, ayeuna kitunya besok praktekeun. Sendal kiai dirinya. Makanya saya langsung sendalnya itu naikkan ke atas, khawatirnya sendal saya terbengkalai. Saya naikin ke atas sekalian. Tadi udah bagus tadi tuh. Tadi begitu datang mangga istirahat dulu sebentar. Nah itu bagus. Ada yang paling ekstrim sih, begitu datang ayo dia langsung lekas mulai kayak dangdutan lekas langsung mulai ini parah. Nah itu sendal taruh kiai, berkatnya dijajakan, amplopnya kasihkan langsung. Kalau dijajakan poho ngerti. Nah itu Imam Lais. Ini dalil bahwa kiai harus dihormati, ustadz harus dihormati, pemuka agama harus dihormati. Imam Malik menghargai Imam Lais ketika dikasih korma diantar ke penginapan tanpa Imam Lais nenteng korma. Tapi begitu Imam Lais dikasih hadiah sama Imam Malik, kormanya minggir. Tadi wadah korma apa namanya? Nyirunya itu dipinuhin sama emas lantakan. Tahu emas lantakan? Emas gelondongan, emas batangan. Ada emas batang, ada emas batangan. Perbedaan emas batangan dengan emas batang, kalau emas batangan itu 24 murni, 24 karat murni ya, artinya bagus kualitasnya. Kalau emas batang kerja tekiyeng, gawe tekiyeng, pengen cicing di pos kamling, kopi doyan, rokok doyan, utang kawarung doyan, rokok nanti cukup sebungkus, molor nak kuat eta mas batang. Jadi mas batang dengan mas batangan beda. Yang disari mas batang sama mas batangan. Lah berarti mas batang besok nanti di buang eta ngecek. Eta pamajikan saha sih? Mas batang dipijen. Ulah lumayan nganggo minuman isi rumah, buat isian rumah, buat ulah semati-mati nabai. Bon dikasih hadiah emas batangan. Andaikan kita jadi, saya tanya kepada sampean, Imam Malik ngasih hadiah, dibalas dengan hadiah sodako, membalas hadiah sodako, artinya sama-sama bagusnya. Saya tanya kepada bapak-bapak, ketika Imam Malik ngasih hadiah korma dibalas oleh Imam Lais berupa apa? Emas batangan, sampean posisinya posisi di mana kan? Imam Malik tak Imam Lais? Imam Malik ngasih hadiah korma dibalas oleh Imam Lais emas batangan, sampean milih jadi siapa? Imam Syafi'i. Eta bisa nak Imam Syafi'i wa kaji kumaha? Malah nengekeun pengajiannya deket hawangan. Eta kadobrak itu kumaha eta nanti? Milih saha? Imam Malik korma dibalas oleh Imam Lais mas batangan, sampean posisi minimalnya. Wah berarti sampean cerdas, otak kalkulator.
Peta kalkulator itu yang penting apa? Yang penting sodako sedikit, pulangnya bawanya banyak. Ada muludan yang nyumbangnya sedikit tapi ngocehnya banyak. Ada, tapi tidak di sini. Ada yang nggak nyumbang, ngoceh dulu, kayak makhluk beo, ngoceh dulu, ngomong dulu, terangges-angges ngomong nak. Ari eta muludan, padahal muludan sama main sama seetna sedikit tak. Luwiannya itu gede, nggak orang nyawa sorangan, panggung sabarasi, panggung potongan kieu, paling nggak 300 menang. Eta ada potongan yang kayak gitu. Mik salon berapa sih? Baleo, ada yang kayak gitu. Makanya saya ingatkan ke sampean semua, ketika sampean memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, sasaran utamanya adalah baginda Rasul, bukan Kang Mas Hadi. Mana Mas Kang Mas Hadinya? Orang Jawa ayah di dianya. Bukan Kang Mas Hadi, Kanjeng Nabi sasaran utamanya. Kang Mas Hadi mau transparan, mau tidak, masa bodoh, aimah. Yang penting sodako untuk memperingati lahir Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, jangan dilihat panitianya, lihat baginda Rasul SAW. Paham tuh? Paham tuh? Oh, balik lagi itu imam lain. Jadi sodako dibalas dengan sodako. Imam Malik itu termasuk mazhab 4, mazhab yang mutabar. Satu hari di kota Madinah ada kejadian yang heboh luar biasa. Anak wong wadon mati, awewe pae, biasanya memandikan asal. Wadon deh namanya non, namanya nyaon di dia, kaum, ya kaum Hawa, yang mandiin teh kaum Hawa. Begitu dimandiin, ternyata wong comel itu dari zaman baheula sampai ayeuna orang comel itu ya ayah. Begitu dimandiin si mayit perempuan, pas mohon maaf di kemaluannya itu dalam hati kecilnya qadzaf itu menuduh tanpa saksi, ini kena had. Kayaknya ini mayit ini kayaknya ini sudah melakukan zinanya banyak ini. Ada orang mandiin kok begitu dalam hati kecilnya, menuduh, langsung tangannya nempel di kemaluannya. Sampai orang yang nungguin ini panik karena waktunya ini sudah lama. Oh, kenapa yang memandikan tidak keluar? Metu tapi kini kegawa, tangannya nempel. Begitu dilihat, sampean mandikan kok nggak keluar nggak selesai itu gimana? Ya nggak tahu, tapi tangan saya nempel. Terjadi perdebatan. Semua ulama mengatakan, ada sebagian mengatakan begini, kalau begini sudah gini aja, tangannya itu diketok, tangannya yang mandiin diketok. Kata yang satunya, masa wong mati nggak bawa ketokan tangan? Masa orang mati bawa ketokan tangan, potongan tangan lah. Yang kata yang satunya, udah kalau begitu ini gini aja. Tadi kan orang hidup dikalahkan, dipotong, sekarang ditolak. Sekarang begini saja, udah yang matinya saja yang dikalahkan. Gimana sih? Disisir. Tahu disisir? Masa wong urip ngawa sisiran farji? Masa wong urip tangannya ngawa sisiran kemaluan perempuan? Ya enggak keren kan? Wah, pusing luar biasa. Ada yang mengatakan udah sekalian dua-duanya dikebumikan. Wah,
terlalu keras, terlalu kasar. Pada akhirnya apa? Imam Malik ditanya. Begitu Imam Malik ditanya, Imam Malik tidak langsung jawab. Beda Ustadz Airna, begitu ditanya langsung jawab. Imam Malik itu pernah dikasih pertanyaan 40 pertanyaan, semuanya tidak dijawab, hanya beberapa yang bisa dijawab. Bukan berarti Imam Malik bukan termasuk bukan orang alim, bukan termasuk bukan orang yang ahli ijtihad, bukan. Artinya kehati-hatian itu penting. Jadi jangan sampai segala sesuatunya langsung dijawab der. Itu jangan. Bon, kata Imam Malik begini. Ditanya, punten ari anjen teh ngabisan mayit eta tangan bisa nempe eta kumaha. Urang teh gininya ker di lebak eta urang hatena teh ngomong kieu lebak eta isi mayit etana sering dipakai oleh lelaki. Kurang ngomong nah hati eta teh. Iya pada tapi kumaha tangannya teh kok nempel di situ. Oh berarti sampean begini, berarti sampean kolab itu menuduh tanpa ada saksi 4. Makanya orang jangan gampang nuduh orang. Apalagi masalah perzinahan harus dibutuhkan saksi 4. Kalau tidak melihat sendiri dan tidak ada saksinya, jangan sekali-kali kolab menuduh orang. Langsung kalau mau Mbak begini Mbak, kalau sampean mau tangannya mau lepas, sampean harus dicambuk 80 kali jalda. Begitu dicambuk tangannya langsung lepas. Ini berarti masalah ilmu. Nah saya tanya, ketika yang datang ke sampean itu yang ngelamar anak sampean itu lurah, yang satunya yang nawar anak sampean itu ustaz, yang diterima yang mana? Cerdas. Giliran lurah mati, ustaz langka, karyasinya lesapa. Lurah kecekak-cekak butuh maca yasin kan? Ustadznya sudah disortir. Lah kalau sudah kayak gitu siapa? Sekarang saya tanya, ketika orang menjelang ajal, itu yang dibutuhkan apa? Oksigen. Dibutuhkan oksigen. Maksudnya yang dibutuhkan apakah surat tanah, apakah surat apa perhiasan, apa surat yasin? Surat yasin. Surat yasin. Oksigen kamu naon? Di urang mah kieu Bu, di urang mah kieu Bu. Ketika orang tuanya mau meninggal itu begini, sebagian ada yang sibuk nyari surat yasin, sebagiannya ada yang sibuk cari surat tanah. Diurang di dia mah sami dan mereknya juga sami, hidungnya parese juga kurang, berarti sarua kene diurang. Satu nyari surat yasin, satu nyari surat gelang. Sibuk surat gelang ini kemananya? Tapi modal. Anaknya masih mikirkan surat gelang. Eta kumahaan, eta budak. Dasarnya ngaji, bahkan ngaji ente jejen. Upami ngaji mah itu surat yasin dulu, selesai surat yasin baru bersama-sama cari surat 100 bersama-sama cari surat tanah. Saya senang kalau ada ibu-ibu cerdas itu. Halo, itu ilmu. Wa bi rahmatihi,
Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hendaknya senang, gembira dengan adanya lahirnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan peringatan hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita runtut sampai ke atas, Kanjeng Nabi pernah melakukan puasa sunnah di hari Senin, sehingga para sahabat tanya, ya Rasul, jenengan puasa nopo? Jawab Kanjeng Nabi, dzaka yaumun wulidtu fihi, ini hari aku dilahirkan. Berarti Kanjeng Nabi itu memperingati hari lahirnya. Sampeyan dina lahirnya dipuasai beli. Mangan bae. Bocakan. Dipuasai tampane bakal dua laki. Pun dua laki. Apa? Mungkin belum bisa ngomong. Punya suaminya rada garelo, rada dipuasai hari lahirnya. Contoh, Udin mana Udin di sini? Mana Udin? Oh yang lagi rokok? Iya. Ya tapi jangan Udin ini, gini aja lah, gini. Orangnya ibaratnya gagak kayak gitu, saya sian gitu loh. Nanti aja. Rokman. Ada Rokman. Mana Rokman? Soleh. Mana Soleh? Aduh. Oh Kang pinggir kali Kang Soleh. Aduh ada kali aku Kang Soleh. Nanti jatuh itu. Kang Soleh. Kadang-kadang yang namanya suami itu ada suami yang apa? Ada yang suami yang sifatnya setia, ada yang suami setengah setia, ada yang enggak setengah sama sekali. Kalau setengah setia masih ada mending, ada tengahannya. Ini enggak ada tengahannya sama sekali. Lah yang setengah soleh, setengah tanggung jawab, mending ada yang tidak tanggung jawab sama sekali. Dipuasai hari lahirnya. Kang Soleh lahirnya dina apa Kang Soleh? Malen. Selasa bukutane. Terus sampai mudun lemai dina apa? Malen. Oh dia tak koning bok dingin. Tanya sama Indung. Aduh. Indungan kesini lahir. Aduh karunya bisa ya. Oh tak mending sampean tadi dapat santunan. Tapi kan bagi santunan Kang Soleh. Iya, soalnya wajahnya menyedihkan juga. Patut disantuni. Tuh, kayak kalau yatim kaplak pakai cara kening. Makanya nggak ada yang transfer. Alhamdulillah tadi ada santunan. Rame katanya santunannya. Dan saya tadi ngobrol itu ada satu tukang dana termasuk donatur. Laras betul? Laras enggak? Terus ada lagi Kang Agung. Laras enggak? Itu berarti maju tak gentar. Orang kaya tapi prinsipnya maju tak gentar. Ada orang kaya maju gemetar. Ada orang kaya maju gemetar. Mau sodako itu mikirnya banyak. Mikirnya banyak. Saya tanya, ketika Jumatan bawa duitnya orang kaya itu 10.000, 100.000, atau 5.000. Itu kelasnya sama dengan tukang becak. Sama kelasnya tukang ojek. Kalau tukang ojek wajar lah ya 5.000, 2.000. Kalau orang kaya, rumah saja tingkat 2, tingkat 3, mobilnya saja expander. Istrinya saja itu apa? Istrinya saja tangannya 12 miliar. Mas Saroni. Mas sampai Saroni. Sampai habis demo tak sampean.
Sampai itu termasuk muhibbinya Saroni. Demo meluah. Ya. Orang yang rumahnya tingkat 2, tingkat 3, mobilnya mewah, ke masjid bawa uangnya itu cuma 10.000, itu kerasa sama ojol yang ketabrak kemarin. Mudah-mudahan padang kuburannya, jembar kuburannya, gara-gara bener ojol yang ketabrak itu, gara-gara ojol dikorbankan nyawanya, semuanya diputus. Masalah tunjangan, masalah ini, jadi kadang-kadang pengorbanan itu juga dibutuhkan. Betul tidak? Leres Kang Soleh, leres Kang Udin, Kang Udin. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati ketika ada di rahim ibunya, hebatnya Kanjeng Nabi tidak bikin ibunya ngidam. Tahu di sini ngidam? Ibu, saya tanya ini yang depan ibu siapa ini? Yang kerudungnya hitam, yang sikilnya selonjor begini. Ibu siapa namanya? Tapi biasanya kalau orang saya di sana, kalau kakinya dibegini, ini meletak semua. Kalau ini tidak, ini kelihatannya kaki hembody. Nah, tadi itu mulus. Ininya itu loh. Ibu Tuti namanya. Ibu Sumati. Ibu Sumati ya. Pokoknya. Tadi lebih ke mana sih? Lahiran. Oh, lahiran. Ibu Sumati punya anak berapa? 2. Satu namanya Lina Juli, Lina Yuliani. Kalau bisa jawab, Pak Kumunya ada enggak? Pak Kades mana? Yang paling iya. Apa tadi? Yuli. Saya tanya kalau bisa mengartikan anaknya ibu, nanti Pak Kades kasih hadiah. Yuliani artinya apa? Yuliani artinya apa? Aduh, eta besek gawe tapi orang berarti anaknya. Tidak itu bu, kira aku ngerti. Ya harus tahu lah. Contoh ketika sampean punya anak yang namanya Yulianti, ketika masih ada di rahim sampean jenengan anjen eta ngidamna naon? Gado-gado loh. Ada yang ngidam buah, ada yang ngidam kecut-kecut, ada yang ngidam bau. Suaminya itu minta ampun. Jadi ada perempuan kalau lihat suaminya tuh cengken luar biasa. Ada nggak yang kayak gitu? Yang paling parah ngidam, pengen ngetok, nggak kene bapak ke. Nggak kene bapaknya pengen diketok. Oh, di dia mah. Oh, saya mengatakan ini tuh bukan hoax. Fakta ada. Makanya ketika istrinya hamil, dia tidurnya misah. Karena apa? Khawatir diketok. Itu ngidam yang paling aneh, paling ekstrim. Wah, ngalami. Wah, iki anane rusuki. Anane rusuk ngalami. Itu bapak saya namanya. Ketua. Bapak Elon. Pak Ketua. Bapak Ewok. Aduh, Bapak Ewok lu nginum teh gue dewek gua. Ketua. Bapak Ewok. Oh, ketua yayasan mana? Mempura. Masalahnya kalau melawan ketua yayasan, uangnya ini yang dikhawatirkan. Aduh, Pak punya amplop. dia tahu sendirilah. Itu hitungannya tahu sendirilah. Gitu loh. Hampura. Pak ketua yayasan. Udah, yang penting dibikin rileks aja ya. Dibikin rileks saja. Nggak usah terlalu serius.
begitu mual-mual, muntah-muntah, terus sampean pengen makanan ini makanan itu, alasannya karena keinginan jabang. Benar nggak? Pengen empal gentong itu kepengenan jabang. Bukti jabang setelah lahir tidak mau empal gentong. Iya kan? Iya. Karena di depannya tidak ada yang dimakan. Itu berarti kepengenan jabang. Maaf, dulu sebelum terang benderang, ketika ada ibu-ibu hamil, kalau bayinya laki-laki sok nongol suara nongol. Kalau zaman masih kuat ini suara non kuntilanak, berarti ini bapak-bapak yang lolos dari kuntilanak. Ini namanya siapa? Soleh. Enggak, yang sebaliknya Ini Bapak Iim, ini yang lolos dari kuntilanak. Ada lolos dari corona, ada ini yang lolos dari kuntilanak. Kebetulan orangnya cakep juga. Makanya saya begini, dari sisi negatif ada sisi positif. Saya sampai berpikir begini ya, kenapa ibu-ibu itu ingin tahu kandungan pakai USG yang harganya mahal? Kenapa tidak melalui jalur gaib gitu loh? Sampai ketika hamil ingin tahu kandungannya laki-laki perempuan, sampean sebelum tidur semua dimatiin semua, lampu belakang, depan, samping semua dimatikan, semuanya gelap semua, sampai penerangan jalan juga dimatiin. Begitu malam nongol suara titit 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 titit, nah lanang wis lanang titit titit masalah. Itu WC gratis loh. Iya. Alami maning Mbak ya. Ya iya. Ya mana kono Pak Tua. Pak Tua. Itu WC gratis. Nyatanya dulu waktu zaman belum terang benderang emang begitu. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikandungkan tidak nongol kuntilanak. Kita umat Rasul ketika mengandung nongol kuntilanak. Beda tidak? Beda. Ketika hamil sampean bobotnya bisa dirasakan tidak? Bisa kan? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan. Yang dipegang mana? Ibu-ibu biasanya kalau nggak megang ini, megang ini. Ya, sama ini yang belakang ini. Cangkeng, sebab cangkengnya panas. Lelaki ketika cangkeng istrinya panas karena hamil 9 bulan, adakah laki-laki yang megang ini? Aja mohon kamu deh. Sampai tuh pegangnya. Oh, jelas kok. Ya dilus-lus, dipegangin gitu loh. Ketika sampean dalam keadaan megangin perut yang hamil, adakah suami yang ikut ngelus-ngelus? Aja mohon nendang udin, tega sampean. Itu mengalami. Artinya apa? Beda luar biasa. Kanjeng Nabi ketika ada di kandungan ibunya tidak merasakan hidang, tidak merasakan bobot orang yang hamil. Ini kelebihan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat luar biasa. Wa naqaqat bihamlihi kullu dabbatin liquraishin bi basahil al-sunil arabiyyah. Wana tokot bihamli, ngomong, ngucap, mengatakan bihamli dengan adanya kandungan baginda Rasulullah SAW. Wana kurang kullu dabbatin, semua hewan ternak. Orang-orang Quraisy ini mengatakan dengan bahasa Arab, anti hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah.
Semua hewan mengatakan, orang-orang Quraisy mengatakan, Siti Aminah, sampean jenengan anjen lagi mengandung gustinya para nabi, gustinya para rasul. Itu dengan bahasa Arab satuan. Ketika kanjeng Nabi dikandung ibunya, satuan bisa ngomong bahasa Arab. Lah manusia kita bahasa Arab tidak bisa. Nah, hewan iki kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hebat luar biasa. Semua senang, semua bergembira. Ketika kanjeng Nabi lahir, bidannya yang nongol bukan bidan yatim. Siapa bidannya? Siti Maryam, Siti Asia. Anak yang berjanjikan, wa Maryamu apa? Patulis apa patulis? Walamatama patulis. Ya Allah. Orang sejenis patulis anak beli. Wa Maryamu terus nah hadar ummu lailata maulidi Asiyatu wa Maryamu terus biniswatin minal hadiratil qudsiyah Siti Asia, Siti Maryam dan bidadari-bidadari itu menunggu kelahiran kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita yang memperingati lahir kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fatuba liman kana ta'dhimuhu Sallallahu Alaihi Wasallam ghayata maramihi wa marmah. Bahagia sekali orang yang memperingati lahirnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu lahir ke alam dunia, api ratusan tahun yang disembah oleh orang Persia mendadak mati. Api kumpul genikun bilok mati. Kanjeng Nabi lahir mati genie. Iki kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kanjeng Nabi ketika nama ini ada apa? Ada bisikan, ada hati suara tanpa rupa. Innaki itu dalam berjanji itu ada. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqba. Maryam, Aminah, nanti kalau lahir kasih nama Muhammad, kasih nama Muhammad sebab nama itu bawa hoki. Orang namanya bagus supaya ketularan kan bagus. Sekarang orang mikir, wah orangnya soleh tapi nggak soleh. Ada orang yang kayak gitu, gedina siapa? Jahanam saja. Wah yang lebih parah, lebih parah. Ngapain mukmin? Tahu tak mukmin itu kayak gitu? Terus apa? Ya saya mah kalau punya nama enggak, kalau punya anak namanya enggak mukmin. Terus siapa? Grandong. Wah lebih parah mani. Nggak usah sapor. Pon. Itu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus kanjeng Nabi disusui selain oleh ibunya juga disusui oleh seorang perempuan muda. Tumma arba'as wal fatatu Halimatus Sa'diyatu wa kana qad radda kullum minal qaumi fadiyani faqriha wa aban. Bu Halimah Sa'diyah sempat nyusui kanjeng Nabi. Bu, ceritanya begini Bu, wong kampung itu duwe tugas duwe kerjaan jasa nyosoni anaknya wong kota. Jadi wong kampung itu kerjaannya nyosoni anaknya wong kota. Nah termasuk kanjeng Nabi kan terlahir itu di kota, ya kan? Begitu Bu Halimah wong krempeng, kurus, gering. Itu ketika beliau menawarkan jasa
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dilihat dulu bu, mau nagih utang nggak duduk, bakal nagih utang ya wak, ditutup maning terus salamnya kayak kali pak. Assalamualaikum. Dilihat dulu bu, kalau suami yang salam dijawab tidak? Nah, mual. Kalau suami sendiri itu kadang-kadang rada kecewa gitu loh. Padahal sih uluk salam itu termasuk mendoakan orang yang ada di rumah. Sampai ketika guru saya Mbak Yaimanun Zubair, orang kalau masuk ke rumah uluk salam terus baca kulu 1 kali, rizkinya mengalir deras. Kang Soleh, sampean masuk ke rumah uluk salam, assalamualaikum, baca kulu 1 kali, istiqomah, rizkinya banyak. Amin sih gampang, praktek yang sulit. Sekarang sampean pulang ke rumah salam semua ya, salam semua ini nanti pulang ke rumah. 1, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus baca apa sih? Kulu berapa? 1 kali, rizkinya keluar, bawa pakaian yang mau dijemur, masuk lagi ke dalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, qul huwallahu ahad Allahu somad, keluar, beli cuanki, masuk lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, qul huwallahu ahad Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, keluar lagi, beli es sisri, masuk lagi, assalamualaikum, terus qul huwallahu ahad Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya yakin tetangga yang sebelah pasti ngeliatin, pasti ngeliatin. Ini bukan katanya, saya pernah dulu waktu masih bujangan, saya dolan mampir ke rumah adik teman saya. Jadi adik saya punya adik, dia punya teman di Cirebon. Saya mampir ke rumahnya, saya sampai bengong bu. Iki uang metu assalamualaikum, manjing assalamualaikum, metu assalamualaikum. Saya mau jabur, gak jadi. Ngingetin salam tuh. Keluar assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam. Masuk lagi assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam. Keluar lagi assalamualaikum. Saya baru nemuin orang yang semacam begitu, satu Cirebon. Ada di sini kayak gitu. Waduh. Ya mudah-mudahan nanti untuk salam semua. Banyak. Itu Ibu Halimah ketika menawarkan jasa menyusui ditolak. Wong kecot, pun kecot. Wah. Ya nah. Obeknya obeknya itu banyak anak. Ya wong peng. Bupayun ngomong je kecot. Kecot bahasa Sunda nang. Peot, ari peot teh nyawa sorangan lah. Penampilan saya itu jalan udah kayak kena lindu. Udah derengkayangan. Lihat apa susunya saja udah peot kayak gitu. Gimana mau keluar air? Gimana mau keluar asinya? Enggak laku buah Halimah. Nawar enggak laku. Begitu ke Kanjeng Nabi bayi Muhammad sama kakeknya itu diterima. Dibawalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong peot, kecot. Begitu bawa bayi Muhammad, wadarrafaniya bidurri darril labanahul yamin. Allah. Walabanal akharu akhar
begitu bawa bayi Muhammad langsung yang tadinya peot jadinya seger bohai. Aduh, sampai bahasa montok. Montok bainal nerkom. Hebat luar biasa. Wong semono kecote iku gawa Kanjeng Nabi, orang nunggu engkau. Bu sampai lupa mau beli. Lihat di kontan langsung gemuk, langsung bohai, langsung yang tadinya peot, susunya banyak airnya. Hebat tidak? Mantap. Mantap. Sampai aja mendelik bayi nanti. Sampai nempokkan kita mau bukan ya kita mau ngomong susu bukan kiri. Ngomong kasar apa sampai yang nih? Rasidi. Kita mau ngomong susu peta kakor kang Rasidi. Kenapa sampai menderiknya kita? Kenapa sampai nempokkan ke orang? Mertua No? nih. Mertua ya kan Rasidi ya. Bon. Wadarrota dia bijuri dari labanahul yamin. Kanjeng Nabi masih kecil ngerti tetangga, masih bayi ngerti tetangga. Umat Rasul sudah punya ijuk ngerti tetangga. Katakan Sidi. Sidi. Contohnya apa? Ketika Kanjeng Nabi disuruh nyusu sebelah kanan, ini jatahnya Kanjeng Nabi. Bu Halimah yang sebelah kanan jatahnya Kanjeng Nabi. Begitu disusuin, ya kan ibu-ibu kan kadang-kadang punya pikirannya khawatir kurang kan, dipindahin ke sini. Jadi Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi tidak mau dipindahkan ke sini, bukan jatah urang. Iya mah, jamuran muludan, lain punya manena diangkut. Bahasanya jadi lumayan, rezeki anak soleh. Pakai bahasa rezeki anak soleh. Itu salah. Kalau bukan miliknya jangan sekali-kali dibawa. Kanjeng Nabi ngerti tetangga. Kawit Kanjeng Nabi masih bayi, masih orok kene, disuruh pindah ke kiri. Kanjeng umatna kadang-kadang kata tangga teh mengerti eta saha Sarini Ropiah ada mana saya tanya di sini sering masih ada yang miara ayam masih ada contoh begini ayam itu Bu, silakan sampai itu miara ayam, tapi kasih pempes pantatnya, biar nanti nembeleknya di situ. Lah kalau ayam nggak dikasih pempes, nembeleknya ngamprak. Ayam bakal wis mendogening kono, nembelekin kono, tiap hari ke situ terus. Yang punya ayam tidak pernah buang kotoran, yang buang kotoran yang punya rumah ini. Itu benar nggak kayak gitu? Kok cicing sampai bener lah. Pali mana bener, nah pali mana? Nyantep. Iya, orang boga ayam. Orang boga ayam orang kadinya, lah nemblek dirinya. Tiap poe eta tetangga MS mosin teh ke aing. Ya Pak, ngomong aing da urang mah Jawa. Ya, emosi kan? Ketika telur ayam yang buat jamu tidak dikasih dijual ke pasar, temblek ayam dikasihkan ke tetangga. Eta jalma bener tak gelo? Ayam gelo. Bener tak? Kurang.
Kanjeng Nabi ngerti tetangga, umat yang tidak ngerti. Saya tanya, ketika sampean hajatan, anjen hajatan, butuh hayam tak butuh tetangga? Tetangga. Bekas kakain kumah. Orang tembelek nak bikin emosi tetangga. Selesaikan dulu masalah tembelek. Kalau sampean sayang tetangga, Kanjeng Nabi sampai mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah, hormati tetangga, muliakan tetangga. Kalau ayamnya bikin kecewa tetangga, jual ayamnya. Pada mikir kan beli ayam. Wah, kita esok uangnya ayamnya. Pasar perapatan dekat. Jual semuanya. Kalau sampean tidak mau jual, silakan ayamnya dititipkan sama saya. Saya bawa semua sekarang. Wah, pempesi lo di pempesi maning wis. Kau balik kabeh. Andaikan sampean itu ngerti tetangga, sampean iman sama iman pada Allah, iman hari akhir, fal yukrim jarahu, hormati tetanggamu. Bikin kecewa tetangga itu apa? Ayam, jual ayamnya. Sekarang ketika hajatan lu bikin papai saha. Sekarang kalau seandainya mau lahiran, suaminya tidak ada, nyari siapa? Pasti tetangga, tidak mungkin. Tahan, saya nggak mau ke rumah sakit, nunggu AA. AA-nya perjalanan dari Bandung. Ini wis molak malik, pasti tetangga. Nah, tetangga yang rumahnya ditembelekin tidak tega. Ayo ibu tembelek, saya antar ke rumah sakit. Loh, kenapa dikatakan ibu tembelek? Nah, dia punya ayam nembelek di tetangga. Makanya ketika tetangganya mau lahiran disebut ibu tembelek. Mau dikatain ibu tembelek? Bilang itu aja. Kalau tetangganya lewat tuh, ibu-ibu tembelek mau kemana? Loh, kok sampai nyatain saya ibu tembelek? Habis ayamnya sih. Kanjeng Nabi ngerti tetangga mulai orok, mulai baik. Saya tanya ke ibu-ibu mau piknik, mobil sudah siap, sudah rapi, tinggal nges. Ada tetangga mau lahiran, minta diantar ke rumah sakit, dibatalkan tidak pikniknya. Lanjut. OTW. Tak kumaha. Cing tetangga bae OTW, padahal OTW-nya di kebun binatang nyaluakeun beungeut. Sawan teh beungeutna eta. Pakai OTW barang. Kalau ibu-ibu yang bijak, ibu-ibu yang punya jiwa sosial tinggi, jangan berangkat, Pak. Apa sih, Mah? Kasihan tetangga mau lahiran, bawa pakai mobil ini, Pak. Karunia. Bisa na cicing kumaha? Siap kayak gitu. Siap kayak gitu. Harus dong. Oh, ini namanya ngerti tetangga, paham tetangga, peduli dengan tetangga. Orang tidak peduli dengan tetangga itu dikecam oleh agama. Tetangga itu mahal harganya. Ayam murah. Kenapa ayam dipiara, tetangga tidak dipiara? Mulai besok ayam-ayam yang liar, yang isinya semuanya sendiri dijual semua. Nalai doang mula pincang. Soalnya ngomong di balik doang. Ulah. Bila perlu dipensit itu kirim yang punya hayamna gitu loh.
Jual lari udah. Udah nggak tahu di sini masih ada miara kayak gitu. Oh, Kanjeng Nabi ketika masih bayi ngerti tetangga, Kanjeng Nabi ketika berkeluarga, Kanjeng Nabi juga ngerti sama istrinya. Pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha satu waktu pasti malam hari kepalanya itu sakit. Waroksa, ini mudah ada tarhim ini. Waroksa, Kanjeng Nabi lagi wirid, Kanjeng Nabi lagi tawajjuh, lakorrum, istrinya Sayyidah Aisyah, warosaku ndase sirana sakit, buyeng, buyeng, buyeng. Kanjeng Nabi langsung berhenti wiridnya, langsung megangin Siti Aisyah, kepalanya dipegangin. Kanjeng Nabi, bapaknya kumaha, mau jirasi udah aing masa anu nyeri huntu gak cicing bae ya dibalas, itu ada balas dendam. Makanya seorang suami tidak peduli sama istrinya, biasanya tunggu tanggal main. Pak tadi sih Pak naon pijitin, kurang juga capek. Please, bape wangan carakel orang enggak, kata istrinya tunggu tanggal main. Begitu suaminya habis macun capek mika dia tuh erek naon main duit ada duit pijit nih nanti ini duitnya pijit dulu, kata istrinya. Ari bapak kamari kumaha, enggak ada yang sistem kayak gitu tuh. Sekarang itu sistemnya balas dendam. Ketika suami tidak mau mijitin istrinya itu biasanya tunggu tanggal main. Kapan waktunya juga tidak akan dibalas gitu loh. Kanjeng Nabi tidak. Ketika si istrinya sakit kepala, Kanjeng Nabi wiridnya berhenti. Seorang suami lagi ngobrol, anak yang ngising dan cengok, mantep ini ngobrol karo bature. Paham ini sampai anaknya berak kencing, terus istrinya lagi goreng di dapur, suami lagi nyeripit kopi, suami lagi minum teh. Nah, suami lagi minum teh, lagi ngobrol dengan temannya, anak di depan butuh cebok. Kata suaminya, Ma, kata mamanya, go goreng. Kata bapaknya, ada tamu, go goreng. Arinya nih, tinggal nyewokin aja tuh, sulitnya minta ampun. Itu geger, rasa. Namanya siapa itu? Juleha. Mbak Juleha emang gitunya. Itu sering loh terjadi tuh. Tapi kalau kita mengikuti baginda Rasulullah SAW, ketika ada tamu lagi ngobrol, lagi ngopi, ngomong sama tamunya, punten, abdi badenya bokin antum. Oh langsung sama tamunya cap jempol. Hebat Kang Soleh, hebat luar biasa. Bapak teladan, ada bapak teladan, ada bapak telatan. Tahu bapak telatan? Kayak polisi India itu loh. Kejadian sudah selesai baru nongol. Itu bapak telatan. Jadi telat dulu datangnya. Ada yang bapak teladan. Bentar. Nanti kita ngobrol lagi. Anak kasihan harus dicopet, dicek
cebekin gitu loh. Cebekin itu namanya bapak teladan, itu bagus itu. Pak, nanti mamanya mau keluar dulu sebentar ya Pak, nanti itu goreng-gorengnya itu Pak, awas ya Pak. Siap Ma, kalau urusan dengan mama Papa itu siap semuanya. Jadi seorang Kanjeng Nabi itu Masya Allah, nyapu jalan, semuanya jalan. Dengan istri enak luar biasa, dengan istri enak luar biasa. Isi sakit diperhatikan, isi sakit diperhatikan, dibecong. Kalau kita mau dibecong, saya tanya ibu-ibu, kalau dibecong sama suami jaga pegangannya mana Bu? Jok motor tak pegang ini? Motor. Saya tanya, ketika sampai dibecong sama suami, megangnya ini tak jok motor? Jok motor. Jujur. Cangkeng. Untuk terus kasihan, bohong. Saya punya tetangga, disuruh sama suaminya itu suruh apa? Becong itu suruh megangin ini, megangin apa? Perutnya, tapi dia megangin jok motor. Jalannya waktu jalan bala kan masih banyak lubangnya. Iya, pegang-pegang. Depan itu kalau nggak salah 1 kilo itu rel kereta, tutupan itu loh. Begitu digas, penumpang rag-rag. Karena penumpangnya itu penumpang berbobot, jadi rag-rag itu tidak ada suara. Oh begitu, saking pedasnya. Begitu dia mau lewatin rel kereta, kebetulan kereta lewat, pada akhirnya nunggu. Terus ada tukang motor, ada orang yang pakai motor di belakang ngomong kayak gini, mas, sampean dari rumah itu bawa istri tidak? Ya bawa, istri saya ada di belakang. Coba lihat ada enggak? Begitu ditengok, Hilang. awewe na Allah, tak awewenya nih, lagi ngaplang didinya. Murah, awewena murah. Jika pelem, murah awewena. Mana baru day, begitu ditilang lagi mana? Itu resiko seorang istri becok sama suami pegangnya jok motor. Makanya kalau ada istri dibecong pegangnya jok motor, langsung bedas, gas gitu loh, biar jatuhnya cepat. Dipegang kayak gitu, bilangnya gini, cobalah kayak pengajaran nyar. Eta cucu belum nikah, becongan itu begini, disikap. Cowoknya nyetirnya begini, kok begini, ceweknya begini, gitu loh. Nah, Eta belum nikah. Ada ya kayak gitu? Banyak. Nah, Tewani ngomong. Eraeun. Eta didinya mah masa orang yang belum resmi saja berani begini, apalagi yang sudah resmi harus begini dong. Ini biar nanti untuk pendidikan anak cucunya. Kanjeng Nabi itu benar-benar mendidik supaya apa? Supaya pengertian. Inilah hebatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diceritakan akhlaknya baginda Rasul, masya Allah, hebat luar biasa. Karena apa? Karena khulqul Quran. Akhlaknya baginda Rasul adalah Al-Quran. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabatnya ini punya hutang. Ini yang punya hutang ini terakhir saya ngomong. Dengarkan yang punya hutang. Yang punya hutang ngaco. Saya kasih doa antik biar hutangnya lunas semua. Ngaco yang punya hutang.
Uwis ngintil uing. Nurut uing, nurut. Ini saya kasih doa ampuh ini. Doa ampuh. Insya Allah hutang segede gunung lunas. Amin. Nanti yang ngikutin doa ini hanya orang-orang yang punya hutang. Yang nggak punya hutang, nggak usah ngikutin. Ceritanya ada sahabat yang namanya Abi Umamah. Kanjeng Nabi pengertian dengan sahabatnya, ngerti dengan apa? Dengan tetangganya ketika masih bayi, peduli dengan umatnya. Di antara Kanjeng Nabi punya sahabat yang namanya sahabat Al-Ansori, itu sahabat Al-Ansori. Abi Umamah itu dari sahabat Ansor. Abi Umamah itu punya hutang. Hutangnya banyak. Dari dulu sampai sekarang yang punya hutang itu mumet, liar silana, hese tidurna, leres badan. Ceritanya Abi Umamah ini ngetem di masjidnya sebelum waktu sholat. Waktu lohor jam sekarang berapa? Jam 11 sudah standby di masjid. Asal berapa? Asal berapa? 38 menit. Itu mau ngomong asar tilu. Asar teh opat. Bisa mati lu kumaha? Kita ngajinya di mana? Asar berapa? Lu opat. Ah, beresin. Oh, jelas tuh. Jam 3. Abi Umamah jam 2 sudah ngetem di masjid. Sampai Rasul mengatakan begini, ya Aba Umamah, sampean kok ning masjid kok sampean kok di masjid kok tekun, ada apa? Jawaban sahabat Abi Umamah, saya punya hutang saya banyak. Makanya kalau di masjid itu enak, orang punya hutang di masjid itu tenang. Saya tanya, ada kan orang kreditan lagi di masjid? Ada enggak? Makanya yang punya kreditan kalau bisa sering-sering ke masjid. Apa? Dia nyumput di masjid. Yang punya kreditan apa saja kalau bisa nyumput di masjid, itu tempat yang paling nyaman. Tempat yang paling nyaman. Andai kan punya hutang, mau pasnya jeung salaki, oh nggak usah ke pos kamling, ke masjid. Nyamperin ke masjid. Begitu masuk nyumput ke masjid, aman. Saya dekat dengan masjid, belum ada seorang istri mendatangi masjid gara-gara mau ngamuk suaminya itu loh, belum ada. Termasuk yang punya hutang. Kata baginda Rasul bilang kepada sahabat Abu Umamah, Aba Umamah, sampean pengen enggak saya kasih amalan, saya kasih wiridan, ketika wiridan ini dibaca hutang-hutangmu lunas semuanya. Pengen enggak hutangnya lunas? Pengen enggak hutangnya lunas? Baca doa ini. Abi Umamah ngirit setiap sholat 1 kali. Allahumma. Ini yang punya hutang nggak ngomongin. Yang nggak punya hutang jangan ikut-ikutan. Ya jujur aja sama kita mah. Saya juga punya hutang kok. Buktinya saya ngomong. Allahumma. Yang kencang. Allahumma. Ternyata peminat hutang banyak sekali. Allahumma. Ini a'udzubika minal hammi wal hazani. Oh iya. Oh, nih sampean. Allahumma. Nih. Bika hammi hazani yang di Joko teh akhirnya banget. Lah sampai coba dari awal. Pak Tulis bawa uang enggak? Kalau bawa uang kasih. Uang kan bisa ketemu buat itu sampai. Makanya bahkan di pengajian tuh sangat duit. Pak Tulis mah duit bengkok. Gue sintak reyang di duit. Kita mau beli duit. Mana bakal di pengajian enggak? Aja kan bakal gantungan, Pak Tulis sangat duit.
Kembang bolet jangan gitu loh, jangan. Makanya yang acara pengajian siapa tulis ini kalau bisa nanti warga sampean kasih ya utang-utang lupa utang hadiah utang siap Bu. Nanti tadi Pak Tulis ngomong yang bisa kasih 100.000 wis meneng baik aku tak lagi meneng sampean rohokna wis meneng rohokna Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatin dain wa qahril rijal. Pak Tulis baca, kalau apa saya kasih duit. Saya kasih duit. Tadi Pak Tulis suruh ngasih hadiah. Sekarang saya ngasih hadiah ke Pak Tulis, kalau apa doa tersebut saya kasih 200.000. Apa itu? Peminatnya banyak tapi tuh suaranya kenceng semua. Ini doa ini kalau dibaca hutang lunas semua. Hutang ini pengertian Kanjeng Nabi sama sahabatnya. Kasih doa, kalau kasih duit selesai. Kasih doa manfaatnya terus sampai ke anak cucu. Tapi kalau duit selesai, kalau doa sampai ke anak cucu. Itu doa apa sih Bu? Doa nyaur hutang. Apa Bu? Kang Soleh apa nih? Beli. Jadi pengennya duit, bakal pengennya di duit utang siji aja utang. Itu ya, itu pengertiannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu dikerjakan, Abi Umamah utangnya lunas Nabi. Amin ya robbal. Mudah-mudahan bagi orang yang punya hutang, doa ini tuh mujarab, doa ini tuh ampuh. Ini baginda Rasul SAW. Kanjeng Nabi itu masya Allah. Orang memandang Kanjeng Nabi enak. Uang sumpah dengan Kanjeng Nabi, sumpah gak hilang. Uang blenger dengan Kanjeng Nabi, blenger hilang. Umate anak uang blenger deleng laye bature nambah blenger. Anak kamu model mengono. Wah, sudah jam ini mainnya. Anu lah dia, non, nambah liar. Non, ketua non. Mantap ketua yayasan mah. Itu bikin sejuk itu. Mantan mengi air nah. Kalau malam ini ketua yayasan itu bikin sejuk saya itu. Nyangke mantannya ho. Nah itu Kanjeng Nabi. Orang memandang wajah Kanjeng Nabi, orang melihat Kanjeng Nabi, melihat Kanjeng Nabi. Wow itu masya Allah, sumpah hilang, bener hilang, tetap hilang semuanya. Yang hilang. Tapi umatnya ketika dilihat wajahnya ada yang nambah pusing. Ada sering saya dengar. Udah sudah Madinah, ada mana kadite untuk nambah liur gitu loh. Ada enggak yang kayak gitu? Di umatnya. Makanya orang melihat Kanjeng Nabi, masya Allah, Kanjeng Nabi harumnya luar biasa, harum alami. Kanjeng Nabi sebelum datang baunya sudah tercium. Pergi belum hilang baunya. Air kencing Kanjeng Nabi ketika kencing langsung hilang air kencingnya. Umatnya kan beda, iya kan? Wah, ya bukan pusing lagi. Itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi semuanya harum. Sampai ada Kanjeng Nabi, sahabat hajatan Kanjeng Nabi buhu keringet. Buru keringet. Kesal. Buhu itu naon? Orang hajatan tuh kita kondangan, itu namanya apa tuh?
Asmanan memang sampai segapa. Kita segapa itu tuh segakang. Kita main amplop ke arahnya apa kan enggak? Ya kondangan itu segai. Ini dan panitia geger segapa iki. Masa itu tanggung jawab bahasanya iki. Utang jeruk. Kanjeng Nabi, sahabat itu hajatan. Kanjeng Nabi kondangannya ku pakai keringat. Lah keringet itu masa Allah mambuwe wangi dihina-hina. Lah keringetnya sampean. Bau naon? Apok. Tapi bau apok ke anak lain malas. Bau apok anaknya 10. Anaknya 10. Hidup apok. Apok kayak bedo ya anak pemani wanginya. Oh, yang namanya juaga itu kan ada minyak wangi. Bau harum. Bau harum. Coba itu dua kata jadi satu. Bau harum. Berarti ada yang bau, ada yang harum. Suaminya bau, istrinya harum. Dijadikan satu. Baunya enak tidak? Sampai ya. Kalau bau harum sampai pakai minyak wangi. Baunya harum. Bisanya harum karena ada bau. Bisanya harum karena ada bau. Makanya suami yang bau ini menjadikan harumnya sampean. Wis aja kan apa-apa. Itu mah gawar lahir. Itu modal lahir. Kanjeng Nabi keringet tebe gawar wangi. Ludahnya Kanjeng Nabi rebutan. Ketika Kanjeng Nabi meludah, sahabat rebutan. Ada satu sumur yang asinnya luar biasa. Sahabat kehausan minta kepada baginda Rasul, ya Rasul, ngelinginum, haus ingin minum, tapi ini asin. Didoain sama baginda Rasul, terus diciduan air sumurnya menjadi tawar. Air ludah kita bau naon? Bau hidup. Air ludah kita bau apa? Bau wangi. Itu mungkin. Loh, Kanjeng Nabi begitu meludah selesai. Terus ada waktu itu kalau nggak salah ada seorang nabi yang ada orang yang ngaku-ngaku jadi nabi namanya Musailama al-Kadzdzab. Yang benar Musailimatul Kadzdzab. Cuman karena sudah familiar, sudah masyhurnya Musailamatul Kadzdzab sehingga dikatakan Musailimah. Yang betul Musailimatul Kadzdzab. Musailima itu nabi tandingan. Umatnya Musailimah ngomong kayak gini, Musailimah ente katanya nabi, kalau ente katanya nabi, coba ludahin tuh air sumur yang asin biar jadi tawar seperti Muhammad. Diludahin sama Musailimah, ternyata asin masih tetap tambah pahit. Nambah pahit. Tadi nabi wah ya. Orang aku jadi nabi itu semenjak zamannya Kanjeng Nabi banyak. Sampai di Losari juga ada. Orang aku jadi nabi. Namanya siapa? Tugimin. Sampai ngajian ning Tugimin. Tugimin dari nabi. Yang orang beda Tugimin. Terus jadi nabi. Sallu ala Tugimin. Boleh banyak bisa. Orang keren kan? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Enak boleh? Sallallahu
nggak bisa. Sallallahu ala tugi. Ya Nabi salam alaika. Enak boleh. Ya tugimin. Ayo tapi Ben. Itu ngosar ya Nabi. Ya dadang. Itu benar. Makanya Masya Allah. Zaman semono wong aku dari Nabi ternyata ning umatnya dibuktikan semuanya gobos, semuanya tidak terbukti. Musailimatul kadzab nyiduhan air sumur yang asin ternyata nambah pahit. Nambah pahit. Oh, Kanjeng Nabi hebat luar biasa. Anak sahabat ketika perang matai sampai keluar. Marah ning Kanjeng Nabi, ya Rasul, mata kurang keluar ya kumaha. Matai metu, bola matanya keluar. Kata baginda Rasul, nanti matamu akan diganti surga dengan mata yang bagus. Dia menjawab, ana syabun, saya laki-laki masih muda ya Rasul. Tuhan nisa, kalau lihat cewek masih seneng. Jadi kumaha? Matanya sekira normal lagi, diusap sama Kanjeng Nabi. Langsung normal lagi. Karena kata sahabat, saya pemuda masih senang yang muda. Wajar. Kalau yang muda senang muda-muda wajar. Bapak-bapak senang yang muda-muda. Ajar. Nah, kalau bapak-bapak ngeteknya di musola di masjid, jangan ngeteknya cari yang muda. Udah. Nanti itu grupnya itu yang lagu itu. Iki zaman wong tuwa rabi prawane nek wengi nangis amarga wedi apal kabeh. Hebat ya. Oh gitu aja ya. Mudah-mudahan peringatan Kanjeng Nabi, mudah-mudahan kita bisa kumpul nanti di sana. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi walhasil begini Bu, maka muludan ning Kanjeng Nabi iku kondangan siapa Bu? Oh deh. Kondangan Nabi. Kalau muludan ning Kanjeng Nabi iku kondangan siapa? Ya ning Kanjeng Nabi. Kita iki lagi kondangan ning Kanjeng Nabi. Lah Bapak, Mas Hati itu hanya panitia. Makanya ketika kondangan ning Kanjeng Nabi kudu berani berkorban. Duit siap man? Siap betul. Ayo bareng-bareng. Tahun depan, Moni, mau kan cocok rowokan wis. Tahun depan, Moni, tahun depan di sini mengadakan muludan. Saya siap bersedekah 200.000. Saksikan Pak Sekdes. Apa nak? Per orang ratusan. Iya. Naik. Naik. Naik depan, naik apa tahun depan naik 200.000. Nah itu siji kondangan Kanjeng Nabi. Oh Bu, kita itu wong akeh dosae tapi mikir dosa. Kanjeng Nabi mikiraken wong akeh dosa. Kita wong dosa dimikir ning dosa. Saya tanya tadi tuh yang punya hayang kembali lagi ketika ngotorin
rumahnya tetangga, apakah beristighfar? Beristighfar enggak? Ya. Sampai sering marah-marah sama suami. Minta maaf tidak? Tidak. Suami sering ngatain istrinya, minta maaf tidak? Tidak. Wong duwe dosa tidak ingat sama dosanya. Benar enggak? Ibu ketika dipuji senang enggak, Bu? Ketika ibu dicaci senang enggak, Bu? Sampai ketika mau kondangan itu sampean dandannya berapa jam? 2 jam. 2 jam itu semua kaca dilihat semua. Kaca dalam rumah, kaca WC, kaca odong-odong, kaca tetangga, sampai mobil bis ngetem dilihat, jinjit, semuanya dilihat semua. Tapi suami bilangnya, oh dandan kayak itu baik, semua nemen ya. Dandan morong jam nongol mah kayak berokan. Mengkel beli, semua ayu dia akan diberokan. Ibu-ibu tuh kalau pakai lipstik di depan cermin pasti itu dulu masih gitu. Tapi ketika dicaci sama suami, marahnya minta ampun. Wis, potongannya aneh. Mau dandannya 5 jam, anggar kayak gitu. Kayak ondel-ondel. Mungkin terakhir kayak gogo muludan. Itu suami kalau istri kalau dicaci, suami minta maaf tidak? Begitu istrinya, Mi ayo sih Mi, cepet dong kondangannya. Apa sih? Tahu? Coba dirangkul. Begitu istri lagi dirangkul, maafin tadi batasan. Ini tuh cantik sekali. Sambil dikecup keningnya, sambil dikecup keningnya gitu loh. Senang minta ampun. Benar enggak? Ini masakan siapa? Mama. Enak bisa nih. Anak ini model mongkon. Terus mamanya juga nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Mama makan, ambil sendiri tuh, jeng. Angennya mana mak? Kompor. Panci. Sendoknya sana. Minum galon. Apa teler? Minum. Galon. Galon. Masya Allah. Tapi kalau di warteg tuh hebat luar biasa, Mas. Tunjukkannya apa, Mas? Mas. Makanya pakai apa, Mas? Loh, ini rumah gawe disewot-sewot tibae. Itu salah tidak Kanjeng Nabi tidak berbuat salah, tapi Kanjeng Nabi memikirkan umatnya yang berbuat salah. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. An-nabiyyu utawi Kanjeng Nabi iku aula lebih utama bil mu'minin dengan memikirkan orang-orang mukmin min anfusihim daripada dheweke dimikiraken badane. Kanjeng Nabi ku mikiraken wong mukmin, dheweke kabelok mikir. Salah bilok jaluk pangampuran. Saya tanya ibu-ibu, ketika suami minta bikin kopi,
Ibu-ibu lagi lihat sinetron, langsung dibikinkan tak nunggu iklan. Oh, iklan. 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 Jelas guys. Nunggu iklan. Makanya apa? Suami harus pinter atur strategi. Mama tuh kalau masuk ke kamar tuh baunya. Aku undangan ke membuat kalau meter membuat wangi bisa. Mandiin kamar apa juga. Utang beseng klesiji. Utang. Utang. Biasa saja ku sengkle. Kadang pakai cemiti, makanya bilang dong hati-hati Pak, belakang ada cemiti. Iya kekecos. Iya, oh maksudnya begitu. Artinya, punten, wong lanang sih Pak, ibu-ibu tuh kumaha salakinya, kumaha salaki kan? Saya tuh Bu, pernah lihat, saya tercengang sama brosnya itu siapa? Syahrini, bukan Saroni, bukan. Syahrini. Kalau Saroni beda lagi. Bros tahu bros Bu? Yang untuk nyatok kerudung itu. Syahrini, bros untuk nyatok kerudung saja itu 70 juta. Sampean itu nganggo catokan apakah? Aduh, langsung peniti. Pentol makanan kah? Jarum sehari ini 70 juta. Brosnya saja. Lampun dipakna ngumpan jalan ke lengan. 70 juta brosnya Pak. Nganggo nyatok. Oh waduh mah pujare salaki, ari salaki we duite akeh mah dibikin apa saja bisa. Bener enggak, Bu? Ya langka sendal ceplek langka. Baru ceplek. Sendal yang 15.000. Tapi duduk ceplek. Wah. Duduk ceplek. Iya. Wong wadon mah tergantung lakine. Kapan lakine akeh duit ya wong wadon mau keren. Doakan mudah-mudahan suami sampean banyak duitnya semua. Wah. Aja sampean mandongakna ngebeli nyewa dia laki beli praga-praga. Iku arane orang bener. Makanya Kanjeng Nabi ku siji pengertian ning umate, kelingan ning umate, melas ning umate, walaupun umate beli melas ning badannya dia. Mudah-mudahan kita semua barokah Maulid Nabi besar Muhammad SAW rezeki akeh kabeh. Barokah kabeh. Diparingi sehat kabeh. Kang lagi sakit diparingi waras. Kang sakit waktu keilang. Kang sakit tenggorokane kok bener sampai tenggorokannya ikan ya arahnya berarti nanti lagi mohon terus kamu masih udah barokah insyaallah. Tadi bakal muludan aja merindingnya payah, bakal muludan wanian pasekdes krungu muludan ningar nyumbang kan dua silta. Kalau dia bengkok, wanian mari barokah bengkoknya. Sil tapi mari barokah. Wani Kanjeng Nabi. Hitung-hitung disunati. Bakal disunati kulo ku blena. Jadi aneh nyunati bengkok kalau sil pun udah diakan barokah. Amin ya robbal amin. Mudah-mudahan yayasan ini apa? Ar-Rahman. Mudah-mudahan barokah. Kang asuhe barokah. Kang semenge barokah, kabeh diparingi barokah kabeh. Pragat acara mulut dan diparingi sehat bergas. Laki kang males mudah-mudahan diparingi wakil. Kang sakit diparingi maca Fatihah bareng-bareng. Nganggo keluarga kang kita semua kang sakit diparingi sehat walafiat. Walaupun kita belum bisa menyumbang duit, sumbang pakai doa.
Mudah-mudahan keluarga kita yang lagi sakit mudah-mudahan sehat walafiat. Al-Fatihah. Ya kan Allah. Kita baca Fatihah untuk istri-istri yang banyak COT. Untuk istri yang banyak COT. Cot. Ya kita bacakan Fatihah biar COT-nya berhenti. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim. Kita bacakan Fatihah buat suami yang suka menyelundupkan uang. Ya kan ada suami itu kadang-kadang nggak terbuka sama istrinya gitu ya. Pak punya duit nggak ada gitu loh. Kita baca di Fatihah. Mudah-mudahan suami yang tukang menyelundupkan uang itu berhenti menyelundupkannya. Al-Fatihah. Terakhir mudah-mudahan Bapak Kue diparingi tanggung jawab. Bapak Kue diparingi amanah. Bapak Kue diparingi benar-benar mimpin rakyatnya, tanggung jawab ning rakyatnya. Kita wacana Fatihah. Mudah-mudahan kabeh Kue diparingi ku seperangkatnya diparingi amanah kabeh baca Fatihah. Al-Fatihah. Iya pangambutan kata wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.